Halo Bang Bro, bentang alam Nusantara memang nggak tandingannya. Dilewati oleh garis khatulistiwa, Indonesia memiliki pesona alam yang indah tiada tara. Aktivitas para warganya pun rutin disinari oleh matahari selama kurang lebih 12 jam. Penduduk Indonesia patut bersyukur karena masih bisa menikmati sinar matahari hampir sepanjang hari, bahkan saat musim hujan. Berkebalikan dengan Indonesia, di titik paling utara Amerika Serikat ada kota yang punya julukan kota tanpa matahari. Pasalnya, kota kecil ini mengalami fase tanpa matahari selama 2 bulan Bang Bro. Langsung saja simak informasi terkait Utqiagvik, kota kecil di Alaska tanpa matahari selama 2 bulan. Menjadi kota paling utara Amerika Serikat. Amerika Serikat punya beberapa negara bagian dan salah satunya adalah Alaska. Nah, di utara Alaska terdapat kota Utqiagvik. Dulunya, kota kecil ini memiliki nama Barrow. Dilansir laman Anchorage Daily News, nama kota diubah menjadi Utqiagvik di tahun 2016. Ternyata perubahan nama ini merupakan salah satu bentuk pelestarian bahasa dan budaya Inupiaq, suku asli Alaska, Bro. Masih dari sumber yang sama, kota Utqiagvik ini memiliki populasi sekitar 4.400 jiwa. Demografi kota didominasi oleh suku Inupiaq, suku asli Alaska. Selain itu, Utqiagvik juga menjadi rumah bagi warga-warga etnis lain termasuk Kaukasia, Afrika, dan Asia. Meskipun kecil, Utqiagvik memiliki fasilitas umum yang cukup lengkap. Dilansir dari situs resmi pemerintah Utqiagvik, kota tanpa matahari ini memiliki gereja, SD, SMP, SMA, serta institusi setara universitas. Ada juga pusat rekreasi dengan gym, lapangan racquetball, sampai sauna, Bro. Utqiagvik juga punya stadion besar untuk ice skating dan hoki di musim dingin, serta sepak bola di musim panas. Meskipun berada di titik paling utara Amerika Serikat, kota kecil ini juga sudah dilengkapi dengan sambungan listrik dan koneksi internet loh. Jadi, jangan takut ketinggalan informasi saat berlibur ke sini. 2 bulan tanpa matahari. Dilansir dari Washington Post, tanggal 18 November kemarin matahari terbenam di Utqiagvik dan baru akan muncul 2 bulan kemudian. Utas tweet dari NWS Fairbanks pun menyebutkan matahari baru akan muncul di Utqiagvik tanggal 22 Januari 2021. Fenomena seperti ini memang nggak asing lagi buat kota atau daerah di wilayah kutub. Dilansir dari Travel Detik, fenomena Polar Night atau malam kutub terjadi di wilayah-wilayah lingkar kutub utara, Bro. Ini artinya Utqiagvik bukanlah satu-satunya kota tanpa matahari di dunia. Namun dengan posisi di titik paling utara Amerika Serikat, kota ini jadi salah satu sorotan dunia. Ditambah lagi, kota ini memiliki iklim kutub yang bisa mencapai sedikit di atas titik beku pada bulan Juli dan Agustus. Menurut situs web resmi Utqiagvik, rumah-rumah di kota ini dihangatkan oleh gas alam dari ladang gas terdekat. Semua rumah juga memiliki sistem air dan pembuangan modern. Jadi, jangan takut kedinginan saat traveling ke sini. Fenomena alam Midnight Sun. Selain jadi kota tanpa matahari, kota ini juga mengalami fenomena Midnight Sun. Sesuai namanya, fenomena ini membuat seluruh kota diterangi cahaya matahari selama 24 jam atau lebih. Jadi, bisa dibilang Utqiagvik ini paket lengkap, ya. Ada Polar Night, ada juga Midnight Sun. Fenomena Midnight Sun memang bukan hal aneh di daerah-daerah lingkar Arktik. Menurut Washington Post, pada tahun 2020 Midnight Sun terjadi di Utqiagvik dari 11 Mei hingga 18 Agustus. Jadi warganya bisa puas kangen-kangen dengan sinar matahari pada periode tersebut. Salah satu daya tarik utama Utqiagvik adalah fenomena malam kutub atau Polar Night. Matahari tidak muncul sama sekali di langit selama 65 hari, mulai dari 18 atau 19 November hingga Januari. Selama periode ini, penduduk merasakan malam yang panjang dan suhu yang sangat dingin. Lampu jalan tetap menyala sepanjang hari untuk memberikan penerangan di tengah kegelapan yang terus-menerus. Sebaliknya, pada musim panas, kota ini mengalami fenomena matahari tengah malam atau Midnight Sun. Dari awal Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam,
memberikan siang yang terus-menerus selama sekitar 80 hari. Penduduk dapat menikmati cahaya matahari bahkan pada tengah malam, menciptakan suasana yang sangat kontras dengan malam kutub. Selain malam kutub dan matahari tengah malam, Utqiagvik juga dikenal dengan fenomena aurora borealis atau cahaya utara. Cahaya ini muncul akibat interaksi antara medan magnetik di wilayah kutub dengan partikel bermuatan dari matahari, menghasilkan pancaran cahaya berwarna-warni yang menari di langit malam. Aurora borealis sering terlihat antara bulan November hingga Januari, menambah keindahan alam di kota ini. Nama Utqiagvik berasal dari bahasa tradisional suku Inupiaq, penduduk asli Alaska yang telah mendiami kawasan ini selama lebih dari 1.500 tahun. Kota ini awalnya dikenal sebagai Barrow, diambil dari nama ahli geografi Angkatan Laut Inggris, Sir John Barrow. Penduduk kota yang hidup dengan berburu. Suku Eskimo adalah suku yang mendiami kota ini. Hidup di kota yang terisolasi, para penduduk di kota Barrow biasa memenuhi kebutuhan dengan cara berburu. Dengan mengandalkan kereta seluncur anjing, mereka akan berburu burung sampai ikan paus. Kota ini memang masih mengizinkan penduduk untuk berburu. Selain berburu, mereka juga biasa memancing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suku Eskimo atau yang dikenal juga dengan Inuit merupakan salah satu suku bangsa yang dikenal paling kuat di dunia. Mungkin beberapa dari kalian beranggapan bahwa wilayah kutub adalah wilayah yang kosong tidak berpenghuni. Kalau dipikir-pikir memang siapa juga yang mau tinggal di tempat yang sedingin itu. Akan tetapi penduduk di kutub utara ini lebih banyak dari yang kita bayangkan. Mayoritas dari mereka adalah penduduk desa, sementara sisanya adalah suku asli atau Eskimo tersebut. Mereka merupakan satu-satunya suku bangsa di seluruh dunia yang bisa hidup di lingkungan sangat ekstrem. Bahkan lingkungan sangat dingin dengan suhu di bawah 0 derajat pun mereka bisa tetap hidup dengan sangat aman dan nyaman. Bila siapa saja pindah ke sana dalam hitungan menit saja akan merasakan flu karena kedinginan akan langsung menyerang tanpa ampun. Berada di lingkungan yang keras dan berhadapan dengan hewan buas seperti beruang kutub membuat suku Eskimo bertransformasi menjadi seorang pemburu yang hebat. Ketika mendapatkan hewan buruan, orang Inuit tidak hanya memanfaatkan dagingnya, tapi juga akan mengambil taring, tulang, dan bagian tubuh lain yang keras untuk dijadikan sebuah senjata. Perempuan suku ini umumnya akan membawa senjata yang bernama ulu, sebuah pisau bengkung yang dapat dipakai untuk memotong daging beku. Sementara untuk laki-laki di suku Eskimo ini akan membawa kakifak ketika mereka berburu. Kakifak ini merupakan senjata seperti tombak bercabang 3 yang sangat tajam dan digunakan untuk berburu. Suku Eskimo ini tidak dapat dipisahkan dengan igloo. Sebuah bangunan yang terbuat dari bongkahan es dan juga salju ini merupakan tempat tinggal dan menyimpan berbagai hal untuk mereka. Orang Eskimo membuat desain yang unik sampai bagian dalam dari igloo menjadi tempat yang sangat nyaman untuk dihuni setiap hari. Untuk orang awam yang belum pernah berada di dalam bangunan ini mungkin akan merasa seperti di dalam lemari es. Tapi orang Eskimo sudah terbiasa dan beradaptasi selama bertahun-tahun dan bahkan sejak mereka lahir sudah berada di lingkungan yang sangat dingin. Umumnya besar kecilnya dome atau kubah igloo ini disesuaikan dengan tujuan tertentu. Meski menjadi bagian dari Amerika Serikat, Utqiagvik terasa terpisah dari dunia luar dengan letak geografis yang lebih dekat ke Tokyo, Jepang, dan Saint Petersburg, Rusia, daripada ke Washington DC. Bandara di Utqiagvik menjadi jalur kehidupan utama menghubungkan kota ini dengan pasokan penting seperti makanan dan obat-obatan. Selama beberapa bulan di musim panas, ketika laut tidak membeku, barang-barang yang lebih besar dapat diangkut melalui kapal. Ini memberikan kesempatan setahun sekali bagi penduduk untuk memesan barang-barang seperti mobil atau bahan bangunan. Ikan dan mamalia laut merupakan sumber makanan utama bagi penduduk Utqiagvik. Setiap tahun masyarakat di sini berburu paus boad atau paus kepala busur, biasanya menangkap hingga 50 paus. Tradisi berburu paus ini melibatkan seluruh komunitas dengan daging hasil tangkapan yang diawetkan untuk menjadi makanan selama musim dingin. Utqiagvik juga menjadi rumah bagi berbagai spesies hewan liar seperti anjing laut paus, beruang kutub, dan rusa kutub yang sering terlihat di sekitar kota.
Kehidupan di sini mencerminkan ketangguhan penduduk dalam beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrem dan keras. Bukan hanya penduduk Eskimo, kota Barrow juga dihuni oleh para peneliti. Mereka datang ke tempat ini untuk mengamati fenomena dan ketebalan es di kota Barrow. Jika kalian ingin mengunjungi kota Barrow, sebaiknya harus memilih waktu yang tepat agar terhindar dari suhu dingin yang ekstrim. Dilansir dari portal online, temperatur kota Barrow pada musim dingin bisa mencapai minus 28,3 derajat Celcius. Jika ingin menikmati hari yang cerah, tidak hujan, dan temperatur terbaik yaitu 18-26 derajat Celcius, maka waktu yang tepat untuk berkunjung adalah akhir bulan Juli sampai dengan awal Agustus. Waktu ini adalah waktu terbaik untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Nah, gimana Bang Bro? Apakah kalian tertarik ingin berlibur di kota tanpa matahari ini? Kami sih tidak tertarik. Oke, itu dia pembahasan hari ini. Kami sudah membuat banyak sekali video tentang seputar kehidupan dan keunikan di dunia. Silakan ditonton video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta sebarkan ke sahabat-sahabat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.